Peserta kegiatan sosialisasi Dapodik versi 2024 ya, dan percepatan pendataan peserta didik untuk persiapan ANBK. Terima kasih kepada Bapak Ibu, ini khususnya hadir secara pribadi juga dari SKB Purwokerto, SKB Kalibago, ada juga dari SKB Aji Barang, dan juga dari pengelola, dari tutor, dari pamong pendidikan kesetaraan PKBM yang ada di Kabupaten Banyumas. Puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kegiatan hari ini sampai dengan selesai nanti berjalan dengan lancar, tak ada kurang suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mohon maaf, sedianya yang membuka kegiatan ini adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, tapi beliau ada kegiatan di jam yang sama. Beliau memaparkan sakit di pemerintah Kabupaten Banyumas dan juga ada pemaparan tentang pendampingan untuk percepatan stunting dan acara-acara yang lain yang tidak saya hafal. Beliau hari ini ada beberapa kegiatan dan menugaskan kepada kami untuk membuka kegiatan hari ini. Namun apabila nanti beliau sudah selesai, rencananya beliau akan menyempatkan untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini kenapa dikumpulkan dalam rangka untuk persiapan asesmen nasional berbasis komputer. Tadi sudah disampaikan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini ya, memenuhi undangan kami. Mungkin ada tadi yang hadir tepat waktu, kami mengucapkan terima kasih, dan juga kami mohon nanti untuk ke depan sesuai yang tadi disampaikan oleh Kasih Dikmas dan Kursus, marilah kita sama-sama bagaimana untuk meningkatkan layanan kita dengan diawali disiplin diri. Karena kalau tidak ada komitmen ya dari satuan pendidikan khususnya untuk PKBM sejumlah 43 yang aktif di 39 ini, kita persiapan agar nanti untuk peserta didik ini dapat mengikuti ANBK ini secara maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga baru mungkin masih perlu belajar bagaimana tentang pendidikan kesetaraan, dan kami mohon dukungan Bapak Ibu untuk bisa pelaksanaan ANBK ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan peran serta Bapak Ibu selaku penyelenggara dari pendidikan kesetaraan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai kita ketahui bersama bahwa ANBK ini merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, ya, di mana adalah tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan, khususnya ini yang hari ini kita laksanakan adalah untuk pendidikan kesetaraan. Dan ANBK ini ada tahap 3 instrumen yang kita ketahui bersama, dan kami juga belajar, mungkin masih banyak kekurangan kami, namun kami juga akan berupaya supaya di dalam pelayanan pendidikan kesetaraan ini ke depan semakin yang sudah berkualitas, semakin berkualitas lagi. 3 tahapan instrumen yang tadi kami sampaikan, yang pertama terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum ini digunakan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika ya, numerasi para siswa. Sedangkan untuk survei karakter digunakan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan untuk survei lingkungan belajar ini digunakan untuk mengukur
berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Dan tadi menurut informasi dari narasumber Bapak Teno ya, yang dari provinsi, bahwa untuk gelombang 1 ini nanti akan dilaksanakan ya di tanggal 28 ya, 28, 29 untuk yang gelombang kedua di tanggal 30 dan tanggal 31. Dan untuk tahap berikutnya ada ya di September ya. Ya, nanti mohon dari peserta kita menghadirkan narasumber ini adalah agar bisa membantu mengoptimalkan dari 800 peserta didik yang akan mengikuti ANBK ini, nanti hasilnya ini bisa sesuai yang diharapkan. Karena dari beberapa para peserta didik lulusan dari baik itu program kesetaraan paket A, B, dan C, khususnya C ini kan untuk menyiapkan generasi yang sudah siap. Ada beberapa yang mungkin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ada juga yang langsung bekerja. Dan banyaknya peserta didik di paket C ini juga peserta yang juga sebagai tenaga kerja yang sudah bekerja, yang kepingin kesetaraannya itu disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, menempuh di paket C. Ini nanti mudah-mudahan bagaimana menyiapkan generasi di paket C ini untuk siap bagaimana dunia kerja yang akan nantinya akan diikuti atau mungkin yang menjadi harapan cita-cita dari para peserta didik paket C. Kami kemarin di 3 SKB ini mengikuti bagaimana MPLS yang sudah dilaksanakan di 3 SKB. Mungkin ini baru kami kunjungi di 3 SKB, barangkali nanti ke depan akan kami lihat bagaimana MPLS yang ada di PKB ya. Di satuan pendidikan yang ada di SKB ini, peserta didiknya ini banyak yang masih di usia wajar. Artinya kita harus memberi motivasi kepada peserta didik yang mungkin kurang beruntung atau mungkin kurang berminat atau mungkin sebagai pilihan untuk bisa mengikuti pendidikan di SKB atau mungkin di pendidikan kesetaraan di PKB. Nah, mereka ini banyak sekali potensi yang tersembunyi. Ya, ada beberapa yang mereka itu punya keahlian, punya potensi yang kalau digali ini merupakan nilai lebih, ya. Karena setiap orang itu mempunyai bakat, karakteristik, keahlian dari lahir yang sudah ada bakat. Tapi walaupun yang tanpa bakat ini kalau digali, kita arahkan ya senangnya mungkin di musik, terus mungkin ada yang suka pertanian, ada yang suka mesin. Kalau ini diarahkan nanti anak-anak kita, peserta didik kita akan mempunyai keahlian untuk bisa menunjang masa depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari beberapa SKB dan juga PKBM yang kemarin sudah dilaksanakan monitoring untuk pelaksanaan BOP tahap 1, kami mengucapkan terima kasih kepada satuan pendidikan yang sudah melaksanakan BOSP kesetaraan sesuai dengan ketentuan. Dan untuk PKBM ada beberapa lembaga yang melaporkan di BOSP salurnya ini belum sampai